25, alokasi waktu 2 jam pembelajaran 2 kali 45 menit. Untuk model pembelajaran saya menggunakan tatap muka, text based learning, project based, dan group based learning. Dan untuk jenjang kelasnya ada kelas 12 SMK. Mapelnya bahasa Inggris, jumlah siswa 30, fase F dengan domain mapel, listen, menyimak, reading, membaca, writing and presentation, menulis dan presentasi, view and speaking, memperhatikan dan berbicara. Untuk selanjutnya ada kompetensi awal. Yang pertama, peserta didik memahami struktur teks, unsur kebahasaan, fungsi sosial dari sebuah teks prosedur. Yang kedua, ada peserta didik telah memahami kata benda, kata sifat, dan kata ganti yang dibutuhkan untuk membuat sebuah teks prosedur. Peserta didik telah memahami langkah-langkah menyelesaikan cara membuat makanan atau minuman secara sederhana. Peserta didik telah memahami tentang sebuah frase dan kalimat. Peserta didik telah memahami basic tenses seperti simple present tense. Peserta didik telah memahami kalimat perintah dan kalimat penghubung kalimat. Selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Di sini ada 4 profil. Yang pertama ada bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan gotong royong. Selanjutnya ada sarana. Di sini saya menggunakan laptop atau komputer, HP, jaringan internet, LCD, dan LKPD. Selanjutnya ada prasarana. Di sini saya menuliskan materi tentang teks prosedur. Yang pertama ada definition. Procedure text is a type of text designed to explain the step or method to perform or create something. The purpose is to help the reading achieve a specific goal by following a clear structured sequence. Purpose to describe how to make or do something, to provide instruction or how to achieve a specific text or goal. Generic structure ada goal, materials, and step. Language features ada imperative sentence, active verbs, temporal conjunctions, present tense, number, or subject. Example of procedure text, saya menuliskan how to make a cup of tea and how to tea or soup. Di sini saya juga menuliskan tips for writing procedure text. Yang pertama ada use simple and clear language to avoid confusion. Yang kedua ada write the step in chronological order. Yang ketiga ada include all necessary detail. Yang keempat ada use visual. Di sini saya juga menuliskan dalam versi bahasa Indonesia untuk materi-materinya. Selanjutnya ada kompetensi inti. Pada pencapaian pembelajaran di fase F, peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru, teman sebaya, dan orang lain dalam berbagai macam situasi dan tujuan. Mereka menggunakan dan merespon pertanyaan dan menggunakan strategi untuk memulai dan mempertahankan percakapan dan diskusi. Mereka memahami dan mengidentifikasi ide utama dan detail relevan dari diskusi atau presentasi mengenai topik yang dekat dengan kehidupan pemuda. Mereka menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan opini terhadap isu yang dekat dengan kehidupan pemuda dan untuk membahas minat. Mereka memberikan pendapat dan membuat perbandingan. Untuk tujuan pembelajarannya di sini ada 3. Yang pertama, untuk membantu siswa dapat memahami, menganalisis, dan menghasilkan teks yang menggambarkan seseorang, tempat atau benda yang rinci. Yang kedua, ada peserta didik memahami dan dapat menjelaskan pengertian. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur. Pemahaman bermakna. Peserta didik memahami dan memberikan petunjuk atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu dengan tujuan agar pembaca dapat mengikuti dan melakukan kegiatan tertentu dengan cara yang benar. Di sini saya menuliskan pertanyaan tematik. Yang pertama, hello everyone, have you ever drink juice? Have you ever read juice? Okay, tell me how to make juice. And have you ever grown instant noodles? Do you find a lot of treatment or instruction on how to cook in the packaging? So what are the purpose of instruction in the packaging? Untuk kegiatan pembelajarannya saya ringkas. Jadi di sini ada 2 jam pembelajaran. Di awal pertemuan saya akan menggunakan kalimat tematik untuk menggambarkan seluruh detail gambaran umum yang akan saya sampaikan kepada siswa. Selanjutnya, setelah siswa memahami apa yang saya maksudkan, saya akan memberikan materi tentang prosedur teks prosedur kepada siswa. Untuk di pertemuan kedua, saya akan meminta siswa untuk membuat
prosedur dalam kelompok dan mempresentasikannya ke dalam kelas. Selanjutnya ada asesmen pembelajaran. Di sini saya memakai teknik asesmen formatif. Yang pertama ada asesmen sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bentuk dan jenis asesmennya ada observasi dan tes tulis. Di sini ada tabel asesmen formatif dengan isi tujuan pembelajaran, teknik asesmen, bentuk asesmen, jenis asesmen, dan soal. Selanjutnya ada pengayaan dan remedial. Pengayaan akan diberikan kepada siswa yang telah melampaui kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Untuk yang remedial diberikan ketika siswa belum melampaui kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Di sini ada 2 refleksi peserta didik dan guru. Dan selanjutnya ada lembar penilaian hasil belajar, yakni tentang penilaian sikap, keterampilan, pengetahuan, keaktifan, dan nilai keseluruhan. Di sini ada lampiran tentang contoh teks prosedur, pertanyaan, dan soal untuk peserta didik. Di sini ada aktivitas siswa dan bagaimana siswa bekerja dalam kelompok. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.